Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-17. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kita masih diajak untuk merenungkan rangkaian dari bab 13 yang menceritakan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Minggu yang lalu, gambaran kerajaan Allah dijelaskan dengan ladang yang ditaburi dengan gandum, namun di waktu malam musuh datang menaburkan benih ilalang, sehingga gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama. Kekuatan kejahatan dan kebaikan tumbuh bersama-sama, ada bersama-sama dalam hidup kita, dan baru akan berakhir nanti pada saat panen di akhir zaman. Yesus hari ini mengajarkan dua perumpamaan lagi tentang kerajaan surga. Tapi tekanannya lebih pada orang yang berusaha mencari kerajaan surga itu. Memang siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga ditentukan pada waktu panen nanti, pada akhir zaman. Orang baik dan orang jahat akan dipisahkan. Mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan ilalang yang tidak ada buahnya dibakar ke dalam api. Hari ini ada dua orang. Yang satu seorang petani. Dia menggarap sawah. Dan ketika dia menggarap sawah itu, dia menemukan harta karun di sawah itu. Lalu harta itu dipendam. Kemudian dia pergi kepada yang punya ladang, membeli ladang itu. Setelah seluruh harta miliknya dia jual. Yang kedua, seorang pedagang. Pedagang ini mencari mutiara yang indah. Dan ketika dia menemukan mutiara yang dia impikan, dia rela menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang sangat indah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesimpulan dari dua orang ini sama. Setelah menemukan apa yang mereka dambakan dalam hidup ini, mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan, untuk memperoleh apa yang mereka impikan tadi. Si petani, dia ini menjual miliknya untuk membeli ladang yang sebelumnya dia garap dari orang lain. Ada perubahan status di sini. Sebelumnya dia adalah seorang penggarap, petani penggarap. Nanti pada akhir panen bagi hasil. Dengan membeli ladang itu, dia sekarang bukan penggarap lagi, tapi pemilik ladang. Dengan demikian statusnya naik dari penggarap menjadi pemilik. Dia boleh membanggakan kepada orang-orang, teman-temannya di sekitarnya. Aku sekarang sudah punya ladang. Aku sekarang sudah punya harta yang menjadi jaminan bagiku. Dulu tergantung pada pemilik ladang, karena dia hanya sewa. Kalau dia panen, bagi hasil, panennya bagus, lumayan. Tapi kalau panennya jelek, dia juga dapat sedikit saja. Sekarang ini
dia naik derajatnya karena sudah menjadi pemilik ladang. Sedangkan orang kaya tadi, pedagang tadi, dia pedagang kaya. Sebetulnya dia sudah cukup, tidak butuh apa-apa lagi. Namun dia masih merindukan sesuatu yang lebih. Maka dia mencari dan akhirnya menemukan mutiara yang sangat dia dambakan. Dia rela menjual miliknya demi mutiara itu. Inilah dua sikap yang dimiliki oleh dua tipe orang. Yang satu orang miskin ingin memiliki kerajaan Allah itu dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang satu orang kaya yang sebetulnya sudah tidak butuh apa-apa, tapi dia tetap merindukan dalam hatinya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih meningkat, yang membuat harga dirinya juga menjadi lebih tinggi. Dengan memiliki mutiara itu, dia bisa menunjukkan kepada teman-temannya, lihat, aku punya mutiara yang indah, yang aku dambakan selama ini. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, bagaimana Yesus menjelaskan dua perumpamaan ini untuk memberikan kepada kita penerangan mengenai kerajaan surga. Sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan kerajaan surga itu seperti ladang yang ditaburi benih. Ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di tanah subur, ada yang jatuh di semak duri. Yang jatuh di tanah subur berbuah. Bagian kedua, Yesus menjelaskan bahwa ladang itu ternyata juga ada musuhnya. Selain benih baik, ada musuh yang menaburkan benih lalang. Sehingga gandum dan lalang berjuang untuk bisa bertahan. Dan akhirnya gandum menghasilkan buah. Hari ini orang yang berusaha, berjuang, mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga mereka menampakkan, memancarkan kebaikan itu kepada dunia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kerajaan surga ternyata juga membutuhkan perjuangan untuk mendapatkannya. Kebaikan sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tapi kebaikan itu perlu terus-menerus dirawat, dipelihara, akhirnya berbuah, menimbulkan sukacita, menimbulkan kebanggaan. Kita memang masih harus menunggu sampai akhir zaman, ketika para penuai, malaikat-malaikat memilah, seperti yang diucapkan dalam perumpamaan yang ketiga sebetulnya, tentang jala yang menangkap sejumlah besar ikan. Kemudian ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang buruk. Ikan yang baik dimasukkan dalam pasu, ikan yang buruk dibuang. Itulah nasib, boleh dikatakan, pada akhir zaman. Nasib kita pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan memilih mana ikan yang baik, mana gandum yang baik itu, dan mana ilalang atau ikan yang buruk. Mereka kemudian akan dipisahkan. Yang baik masuk ke surga, yang buruk dibakar atau dibuang. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kerajaan surga ditawarkan oleh Allah berupa kebaikan. Kita semua diminta untuk terus berjuang mengembangkan kebaikan itu dan mengisi dunia ini
dengan kebaikan. Meskipun kita tahu kekuatan kejahatan tidak pernah akan bisa kita kalahkan. Namun, kita diminta untuk tidak putus asa, terus mengusahakannya dan mencari yang baik tadi. Semoga benih baik dalam diri kita itu terus bertumbuh, menghasilkan buah-buah kebaikan, dan akhirnya kita akan dikenali sebagai ikan-ikan yang baik, gandum-gandum yang baik, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.